Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat RBE. Ketemu lagi di channel yang dinanti-nantikan oleh kalian semua. Channel yang membahas tentang ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang konsep kelangkaan dalam ekonomi. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba kira-kira ini gambar apa? Manusia selalu dihadapkan pada berbagai masalah yang disebabkan kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Keterbatasan alat pemuas inilah yang menuntut manusia supaya arif dalam menggunakan sumber daya yang terbatas dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga dapat mengimbangi keinginannya yang tidak terbatas. Kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang tak terbatas. Ciri-ciri kelangkaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya berupa barang dan jasa terbatas. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi. Yang ketiga, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas karena tidak diproduksi lagi, sehingga mengakibatkan sulit didapat. Yang keempat, harga permintaan melambung tinggi dibandingkan dengan harga biasa karena jumlahnya terbatas, sedangkan permintaan dari konsumen tinggi. Jenis kelangkaan dalam ekonomi. Yang pertama, kelangkaan sumber alam. Tidak semua negara di dunia memiliki sumber alam yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Belanda, dan negara maju lain biasanya mengalami kelangkaan sumber alam berupa bahan mentah, misalnya minyak bumi, rempah-rempah, hasil hutan, dan hasil penangkapan dari laut. Sumber alami lain dan dianggap langka yang termasuk kategori sumber ekonomi, misalnya besi, perak, nikel, emas, tembaga, dan barang galian lainnya. Yang kedua, kelangkaan tenaga kerja. Permasalahan ketenaga kerjaan di negara-negara sedang berkembang adalah di satu sisi jumlahnya besar, tetapi pada sisi lain masih kurang produktif, seperti negara Indonesia, Brasilia, Kolombia. Hal tersebut berarti mayoritas tenaga kerja yang ada di negara-negara itu memiliki sifat yaitu kurang terampil, kurang memiliki jiwa wira swasta, kurang kreatif, kurang terdidik, kurang terlatih, dan kurang pengalaman. Yang ketiga, kelangkaan modal dan teknologi. Kekurangan modal berupa uang untuk membiayai kegiatan produksi biasanya dihadapi negara miskin dan negara yang sedang berkembang. Misalnya, kendala modal untuk pengadaan bahan mentah, membayar gaji, dan pembayaran lainnya. Bagi negara yang sedang berkembang, teknologi dapat dikatakan masih langka, sehingga perlu didatangkan dari negara maju. Teknologi dalam hal ini berupa alat produksi yang lebih produktif dan lebih canggih. Sebenarnya di negara yang sedang berkembang teknologi itu ada, tetapi masih tradisional
sehingga tingkat produksinya sangat terbatas. Sedangkan yang dibutuhkan adalah teknologi yang produktivitasnya tinggi. Contohnya, kita membeli mesin tenun dari Tiongkok yang mampu memproduksi dengan cepat untuk menggantikan mesin tenun tradisional yang lebih lambat. Yang keempat, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan adalah sumber daya yang mampu mengkombinasikan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Orang yang memiliki jiwa kewirausahaan masih sedikit jumlahnya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi keberadaan alat pemuas kebutuhan di masyarakat. Keterbatasan sumber daya di atas dapat menyebabkan kelangkaan alat pemuas kebutuhan.